Halo semua, ketemu lagi dengan Ibu Reni di kelas matematika. Semoga kalian di sana semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang materi transformasi. Bab kedua, yaitu translasi atau pergeseran. Ayo siapkan alat tulis anak-anak. Pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan menonton video ini. Setelah menonton video ini, anak-anak diharapkan dapat menentukan koordinat posisi bayangan hasil translasi sebuah titik dan bangun dengan menggunakan gambar atau rumus secara teliti. Kedua, anak-anak dapat menentukan koordinat posisi bayangan hasil translasi sebuah titik dan bangun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, kita mulai aja langsung pembahasannya. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik suatu bidang atau bangun geometri dari suatu posisi ke posisi lain. Contoh sederhananya seperti pada gambar, yaitu dua siswa yang sedang mendorong meja ini. Jika mereka berhasil, posisi meja pasti bergeser dong. Nah, proses seperti inilah yang disebut dengan translasi. Dengan catatan, pergeseran dimulai dari sumbu X, yaitu sumbu mendatar dengan arah kanan disimbolkan dengan positif dan arah kiri disimbolkan dengan negatif. Kemudian dilanjutkan dengan pergeseran terhadap sumbu Y, yaitu sumbu tegak dengan arah ke atas simbolnya positif dan ke bawah disimbolkan dengan negatif. Baik, agar anak-anak paham, mari kita coba menyelesaikan bentuk yang Mari perhatikan, ada dua buah segitiga pada bidang koordinat. Menurut anak-anak, manakah yang termasuk benda aslinya dan mana yang bayangannya? Ya, betul. Termasuk bendanya adalah yang aslinya adalah yang berwarna merah, sedangkan bayangannya adalah yang berwarna biru. Betul anak-anak. Kenapa? Iya, karena ada tanda aksen dan B aksen yang merupakan simbol dari bayangan. Baik, anak-anak perhatikan segitiga A, B, C berikut ini. Dan bayangannya menjadi A aksen dan B aksen. Untuk menentukan translasi, kita menghitung dan melihat arah kemana terbentuknya bayangan dari segitiga A, B, C berikut ini. Nah, bayangannya arah ke kanan berarti dari titik A, bayangan ke A aksen mengarah ke kanan. Seperti penjelasan tadi, ke kanan adalah bernilai positif. Baik, berapa satuan ini ke kanan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Dan berikutnya arahnya adalah ke bawah. Betul, 1, 2, 3 ke bawah. Yang artinya negatif 3. Sehingga koordinat 2 bayangan A aksen menjadi 2,1. Ya, baik. Ini nilai translasinya, pergeserannya. Baik, berikutnya titik B juga. Titik B, berapa satuan ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5. 6 satuan ke kanan dan juga 3 satuan ke bawah. Sehingga bayangan B menjadi B aksen 4,0. Dan nilai translasinya atau pergeserannya sama dengan titik A tersebut. Berikut juga dengan titik C. Masih arahnya ke kanan, bayangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan negatif dan 3 satuan juga ke bawah, jadinya negatif 3. Sehingga titik C aksen menjadi 3,5. Nah, dari ketiga titik ini anak-anak lihat pergeserannya dengan nilai yang sama, yaitu 6 satuan ke kanan yang bernilai positif dan 3 satuan ke bawah yang bernilai negatif. Nah, di sini translasinya semuanya sama, pergeserannya sama. Nah, kita bisa dapat menyimpulkan jika titiknya kita simbolkan dengan P, X, Y dan translasinya adalah A, B. A ini untuk arah sumbu X dan B untuk arah sumbu Y. Sehingga
kita jadikan di sini. Titik A min 4 tadinya sekarang bayangan menjadi 2, X-nya. Coba perhatikan anak-anak, apa yang mengalami perubahan ini? Iya, benar. Ditambah ya, min 4 ditambah 6 hasilnya 2. Begitu juga dengan titik Y pada A, yaitu 4 ditambah min 3, maka hasilnya juga 1. Perhatikan juga titik B. Ya, titik B yang nilai X-nya min 2 ditambah 6 hasilnya 4, dan X-nya ya dan Y-nya 3 ditambah 3 adalah 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bayangan atau translasi dari B X, Y ditranslasikan terhadap A, B, maka didapatlah artinya apa? Bayangannya nilai X ditambah dengan translasinya dan nilai Y ditambah dengan translasinya. Oke anak-anak? Gampang bukan? Selanjutnya, kita akan coba kerjakan pada aplikasi GeoGebra. Yaitu dengan soal yang sama, kita buat segitiga pada koordinat kartesius yang ada pada aplikasi GeoGebra ini. Pertama, anak-anak klik ini. Menu ini, di sini ada poligon, ada segi 4, ada poligon kaku, ada poligon vektor. Ambil cukup poligon saja. Kalau poligon kaku itu menggunakan panah, kita tidak perlu, maka kita klik poligon. Ya, setelah itu anak-anak klik koordinatnya adalah min 4,4 titik A-nya. 4,4 di sini ya, ini titik A. Selanjutnya titik B-nya adalah min 2,3. Min 2 di X-nya, Y-nya 3. Dan C-nya adalah X-nya 3, min 3, Y-nya adalah min 2. Klik di sini. Ya, silakan anak-anak hubungkan, maka terbentuklah segitiga ABC. Nah, ini ada tulisan kecil-kecil ABC-nya, bisa dihilangkan ya anak-anak ya. Anak klik. Oh, bukan, maaf. Kita unduh dulu ya. Atau ya. Kita netralkan dulu dengan mengklik panah yang di pinggir kiri atas ini. Ya, baru kita klik huruf kecil-kecil ini ABC. Klik kanan, klik peraturan, pengaturan. Nah, ini ada tampilan label nih, dihilangin contrengnya sehingga C-nya hilang. Begitu juga dengan B-nya juga hilangin contrengnya, dan A-nya juga hilangin contrengnya. Nah, ya disilang biar layarnya jadi lega ya nak ya. Nah, setelah itu tadi udah kita pindahkan, translasikan 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, caranya anak-anak kita buat dulu arah perpindahannya tersebut atau translasinya. Kita pilih di sini menunya ini ada vektor namanya nak ya, vektor. Nah, di sini pilih sembarang titik aja. Kalau Ibu taruh titiknya di sini 6 satuan ke kanan, berarti ini 3, 6 ya. Terus 3 satuan ke bawah. Nah, ini vektornya satuan ke bawah. Nah, mari kita bentuk bayangannya berdasarkan perpindahannya ini. Untuk itu ditranslasikan, klik menu ini, pilih translasi ya. Nah, anak-anak klik ini dulu nih gambar segitiga ABC-nya, klik menu translasinya. Nah, baru klik vektor atau perpindahannya ini. Oke, baik anak-anak. Nah, inilah bayangannya. Tadi dipindahkan berapa nak arahnya? 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Kita coba. Ini bayangan A. A-nya 6 satuan ke kanan. Ya, 3, 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawahnya. Betul ya, ini bayangan A. B-nya 6 satuan ke kanan, ya, nih 3 satuan ke bawah. Betul. Begitu juga dengan C-nya. Nah, di sini dengan aplikasi ini kita bisa merubah atau menggeser-geser secara langsung ya nak ya. Caranya klik vektor perpindahan ini ya, yang DE-nya ini. Caranya netralkan dulu ya dengan panah. Nah, anak-anak nih bisa ditarik perpindahannya atau vektornya. Nih, ditekan ininya. Nah, tarik nih. Tadi kan 6 satuan ke kanan, kita pindah ke kiri. Jadi kita pindahkan 4 satuan misalnya ke kiri dan 1 satuan ke atas misalnya. Nih ya.
Tuh, anak-anak lihat nih, 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Nah, berarti kita coba lihat, kita buktikan. A-nya nih di sini 4 satuan ke kiri, berarti 1, 2, 3, 4, betul. Dan 1 satuan ke atas, makanya ini bayangan titik A. B-nya juga bisa dipindah kita buktikan. 4 satuan ke kiri, hitung 2, 3, 4, 1 satuan, betul. Begitu juga dengan C, nah 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Baik anak-anak, inilah aplikasi GeoGebra yang bisa kita gunakan untuk membentuk bayangan hasil translasi sebuah bidang A, B, C. Agar anak-anak semakin paham tentang translasi ini, mari kita kerjakan satu soal dengan menggunakan rumus. Itu tentukanlah koordinat bayangan dari segitiga FGH dengan koordinat F-nya 3,9, D-nya min 1,4, dan H-nya 3,4. Jika ditranslasikan sejauh 1 satuan ke kanan, berarti positif, dan 3 satuan ke bawah, berarti 7-nya negatif. Baik, titik F 3,9 ditranslasikan terhadap 1 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah, maka kita bisa lakukan seperti ini. 3-nya ditambah 1, 9-nya ditambah min 7 jadinya kurang 7, maka bayangan F-nya adalah 4,2. Lanjut dengan titik G. G-nya 1,4, min 1 dan 4 ya, ditambahkan dengan translasinya, maka hasilnya adalah G aksennya 0, min 3. Ikut juga dengan titik H. H 3,4 ditranslasikan 1 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah, maka hasilnya adalah H aksennya maka adalah 2,3. Baik anak-anak, sekian dulu, selamat belajar.